Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Allah berfirman di dalam surat Al-Ahzab ayat 56, rendahkan hati kita. Kita masuk pada dimensi ayat demi ayat. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sesungguhnya Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Kita dipanggil ya ayyuhalladzina amanu sallu alaihi wa sallimu taslima. Wahai orang-orang yang beriman, bersalawatlah kepadanya Nabi, Rasul, dan ucapkan salam dengan sebenar-benar salam. Kami tidak sengaja menemukan video yang sangat singkat, ada di Timur Tengah, pas di tengah-tengah laut, membaca surat Al-Ahzab. Pada ayat yang ke-56 tiba-tiba lomba-lomba ini ikut bersolawat. Semoga saya tunjukkan videonya ini sebagai kesaksian agar kita semakin yakin bahwa Allah, para malaikat bersolawat kepada Nabi untuk meneguhkan seorang pria bersama teman-temannya sedang menaiki sebuah perahu dan membaca Al-Quran surah Al-Ahzab dengan suaranya yang merdu. Ketika sampai pada ayat 56, tiba-tiba muncul puluhan ikan lumba-lumba yang seakan ingin ikut mendengarkan. Sekedar informasi, ayat 56 surah Al-Ahzab berisi tentang himbauan untuk mengucap salam dan berselawat kepada Nabi dengan penuh penghormatan. ya Allah. Tanda ayat kauniyah. Jadi ayat ini bukan ayat sembarangan. Innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi. Sungguh Allah dan para malaikat bersolawat kepada Nabi. Ya ayyuhalladzina amanu, wahai orang-orang yang beriman, bersolawatlah kepada Rasul. Kemudian ada kesaksian lagi, yaitu pohon sahabi yang ada di Yordania, tempat berteduh Rasulullah. Ada 7 fakta yang perlu kita iqra. Kita baca, kita lihat, kita rasakan, kita telaah. Pohon sahabi ini ada di Yordania. Ditemukan oleh Pangeran Ghazi bin Muhammad. 2 sudah hidup kurang lebih 1400 tahun. Ketika Rasulullah berteduh di sini, di samping ini ada rumah. Rumahnya pendeta Nasrani namanya Bahira. Bersama pamannya Abu Thalib di sini berteduh. Kemudian pendeta itu melihat ada awan di atas.
Saya lanjutkan, 4 diberi gelar the only living sahabat. Artinya sahabat Nabi yang sampai sekarang masih hidup. 5 ranting-ranting melindungi Nabi. 6 ada awan yang mengikuti Rasul. 7 di sekelilingnya itu tidak ada pohon. Pohon sahabi ini aneh, ketika musim penghujan justru ranting atau daunnya itu jatuh. Sebaliknya ketika musim kemarau itu rindang. Siapa yang berkehendak di balik ini? Ketika seorang pendeta Nasrani Bahira melihat ada awan di atas dan ranting-ranting ini yang aneh, didekatilah Abu Thalib dan anak kecil. Siapa anak kecil ini? Rasulullah. Ada yang mengatakan umur 9, ada yang mengatakan umur 12 tahun. Allahumma sholli ala Sayyidina Muhammad. Insya Allah Rasulullah menyaksikan rasa rindu cinta kita kepada beliau melalui sholat khusyuk, melalui sholawat, melalui membaca Al-Quran. Kemudian sang pendeta itu melihat tanda kenabian di antara pundak kanan kirinya Rasul ada stempel daging merah seperti orang yang habis bekam. Pernah bekam ya? Biasanya kan merah itu, sebesar telur burung di sini. Dan kami juga didatangkan buku Syama'il Muhammad. Di sini juga diceritakan tentang stempel kenabian yang berada di antara pundak kanan dan pundak kiri, dan itu dilihat oleh pendeta Nasrani. Tadi ikan bersolawat, pohon juga menghormat, hakikatnya juga bersolawat, betul? Kemudian batu mengucapkan salam kepada Nabi. Lebih sempurna Bu Edia daripada pembelajaran hari Senin kemarin. Hadis diriwayatkan oleh Imam Muslim. Rasul bersabda, "Inni la'arafu hajaran bi Makkah kana yusallimu alayya qabla an ub'asa inni la'araful an." Sungguh saya tahu, kata Rasul, batu yang di Mekah itu mengucapkan salam kepadaku sebelum saya diutus sebagai Nabi, dan saya tahu sampai sekarang. Ini menunjukkan ketika innallaha wa malaikatahu yusholluna ala nabi, Allah dan malaikat dan tersirat alam semesta, alam semesta itu bersolawat, mengucapkan salam kepada Rasulullah Muhammad SAW. Tanyakan dengan diri kita, bagaimana dengan diri kita? Semoga rahasia-rahasia ayat Al-Quran, hadis, dan rahasia alam semesta dibuka. Contoh, alam semesta akan datangnya Ramadan ini senang enggak? Senang. Alam semesta ketika turun Lailatul Qadar senang? Senang. Sekarang saya tanya, sensitif mana manusia dengan alam semesta ketika Lailatul Qadar dan Ramadan? Sensitif alam semesta. Tapi kalau alladzina amanu, masih sensitifan orang-orang yang beriman. Kenapa? Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Sungguh manusia itu diciptakan dalam sebaik-baik bentuk. Ya. Laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Summa radadnahu asfala safilin, kemudian kami kembalikan manusia
pada derajat yang hina. Semoga kita masuk kepada illalladzina amanu wa amilus solihati falahum ajrun ghairu mamnun, kecuali orang yang beriman dan beramal soleh, bagi mereka adalah pahala yang tak terputus. Sayang, fama yukadzibuka ba'du biddin, sayang dia atau mereka itu mendustakan. Mereka itu mendustakan alam semesta bersolawat. Mereka itu mendustakan Allah dan malaikat bersolawat. Apa? Ake gak percaya. Wis gak pinter, ngeyelan, Mas Rudi, ngantuan, ndablekan, gak percayaan sisan. Masa kalah dengan apa ini? Ikan, masa kalah dengan pohon, kan memalukan. Wong derajat manusia terutama yang beriman itu adalah laqad khalaqnal insana fi ahsani taqwim. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin, bukankah Allah itu hakim seadil-adilnya? Maksudnya siapa yang wasallimu taslima, siapa yang sholawat salam sesungguhnya dengan sholawat dan salam biasa-biasa saja, itu beda. Artinya Allah dan Rasul itu gak iso dibujui. Alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Siapa yang sholawat salamnya tembus disampaikan Allah, itu alaihissallahu bi ahkamil hakimin. Baik, untuk kesaksian, hari Senin kemarin kami mendatangi khol di pondok putra kami, yaitu Muhammad Ashabul Kahfi, ya, di mana di pondok Bumi Sholawat. Saya ceritakan untuk ngalap barokahnya itu, mendatangkan Gus Miftah sama Az-Zahir. Siapa Az-Zahir? Habib Bidini. Nah inilah, ya Allah, banyak yang datang. Yai Said Akil, tapi beliau enggak rawuh. Ya, tengah-tengah ini santri. Saya ada di sini. Saya ada di sini karena saya datangnya terlambat, pagar sudah ditutup. Dan jamaah dari luar itu banyak, truk, bis, pickup dan sebagainya itu. Kita sebagai wali santri karena datang terlambat, pagar sudah ditutup. Sudah berarti saya tidak diinginkan untuk datang di majelis ini. Mau pulang. Mau pulang. Ketika mau pulang, pagar itu dibuka sama satpam. Oh, diizinkan, berarti ada sesuatu. Saya duduk di sini. Saya nikmati sholawat itu dengan rendah hati. Saya enggak ikut kebiarnya. Ya, biarkan di permukaan itu kebiar Pak Saleh. Nangis saya itu, Masya Allah. Betul, innallaha wa malaikatahu yusalluna ala nabi. Ketika ada orang mukmin bersolawat, ada Allah, ada malaikat, dan ada alam semesta. Menghormat kepada khairul bariyah, menghormat kepada sebaik-baik manusia. Siapa? Nabi, yaitu Rasul. Dan saya mendapatkan ilmu dari Gus yang menyampaikan di sini, dari Gus Miftah. Jadi ilmu itu harus diraih dengan apa? Dengan kerendahan hati. Insya Allah itu nanti nyantol itu. Masya Allah. Akhirnya ya saya seletkan ini. Apa? Pohon sahabi, kemudian apa? Batu bersolawat, ya. Dan
ayat ini kayaknya biasa, padahal luar biasa ini. Laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Sungguh benar-benar pada diri Rasul ada suri tauladan. Ternyata uswatun hasanah ini tidak kepada sembarang orang. Liman kana yarjullaha, bagi orang yang selalu mengharap perjumpaan dengan Allah. Wal yaumal akhirah, dan hari akhir. Wa dzakarallaha katsira, dan orang-orang yang zikir kepada Allah sebanyak-banyaknya. Perhatikan kata terakhir, wa dzakarallaha katsira. Orang yang selalu menjaga hatinya ingat kepada Allah, pasti selalu ittiba Rasul. Ini yang dikhawatirkan dengan hari-hari ini viral dengan konten nikah kepada pasangan itu bebas asalkan suka sama. Kayaknya Pak Soleh seneng ini. Bu Soleh nyesek misalnya. Sehingga Yai Mutawakil itu memberikan nasihat kepada kita, jangan gampang memberikan stempel Gus kepada siapapun. Ya, harus yang punya sanad ilmu dan lain sebagainya. Jadi bagi orang yang zikir ingat kepada Allah, yang hatinya tidak ingin ditinggal Allah, itu wajib uswatun hasanah. Siapa? Idolanya yaitu Rasulullah. Ya, perhatikan. Saya beli parfum dengan khas Madinah, Raudhah, itu dalam rangka ingin mempertajam cinta, rindu kita kepada Rasul. Ketika pakai parfum itu loh, ittiba Rasulullah. Karena menggabungkan antara tiga hal yang disabdakan oleh Rasulullah, hubbiba ilayya minad dunya, hatiku dijadikan cinta melebihi dunia seisinya. An-nisa'u, perempuan alias istri kita. Watibu, parfum wangi-wangian. Waju'ilat qurratu aini fi shalah, yaitu sholatnya khusyuk, laksana permata hati. Kita selalu memperdalam dimensi parfum, dimensi sholat, dan dimensi istri kita. Semoga paham yang dimaksud dimensi istri kita itu. Namanya uswatun hasanah. Uswatun hasanah ini sama seperti ayat innallaha wa malaikatahu al-ayah. Itu saking seringnya dibaca, seakan-akan ayat yang biasa, padahal itu ayat yang luar biasa. Ketika kita bersolawat, hati-hati, ada Allah, ada para malaikat, dan ada alam semesta. Itu enggak main-main itu. Dan kita diteguhkan bahwa laqad ja'akum rasulun min anfusikum. Sungguh benar-benar datang kepadamu seorang rasul dari diri kalian sendiri. Azizun, yang berat penderitaannya, yang berat terasa olehnya penderitaan yang kamu alami. Azizun alaima anittun, harisun alaikum bil mu'minina raufur rahim, sangat menginginkan keimanan, keselamatan bagimu, penyantun, penyayang terhadap orang-orang yang beriman. Sampai hari ini cinta Rasulullah itu masih hidup. Sampai hari ini hidupnya cinta Rasulullah itu bisa dirasakan oleh orang yang punya cinta. Makanya
wajibkan diri kita mengamalkan doa tadi. Allahumma inna nas'aluka hubbak. Aku mohon cintamu ya Allah. Wa hubba may yuhibbuk, dan cinta orang yang mencintaimu, para nabi, sahabat, tabi'in, wali, kekasih. Wal amal alladhi yuballighuna hubbak, cinta kepada amal yang mengantarkan kepada cintamu. Allahumma ja'al hubbaka ahabba ilaina min nafsina wa ahlina wa minal ma'il barid. Jadikanlah cintamu lebih aku cintai daripada diriku sendiri, keluargaku, dan air dingin. Saya datang ke hall Bumi Sholawat itu terpaksa harus meliburkan kajian Senin, dan itu pertarungan bagi saya. Diliburkan apa enggak ya? Kalau saya liburkan itu kira-kira Allah marah apa enggak ya? Apa karena saya nafsu ya gitu? Akhirnya kita liburkan Bu Edi ya, kemudian kita ganti hari Selasa kemarin. Kami selalu waspada setiap gerak itu. Jangan-jangan nanti dicari malaikat hari Senin gitu loh Pak. Ternyata malaikatnya pindah ke sana karena sohibul bait. Karena sohibul baitnya itu pindah ke sana. Allah itu maha tahu, betul nggak kira-kira itu? Masya Allah. Dan habis acara sholawat ya, habis acara sholawat itu kita dikasih kenikmatan apa? Kita dikasih kenikmatan sholat yang luar biasa. Ketika itu, ya Allah, maaf saya tampilkan biar anu aja. Nah ini. Ketika itu acara selesai, saya ambil wudhu, tergerak untuk sholat. Saya sholat tahiyatul masjid. Ketika sholat tahiyatul masjid, ada yang jadi makmum di belakang saya. Masa ditolak? Wong dia nggak tahu. Akhirnya sholat saya percepat. Ya, setelah sholat saya selesai, makmumnya kan belum selesai. Saya pindah tempat, sholat sunnah wudhu. Enak sekali. Nggak bisa berhenti. Wah ini daya sholawat ini enak, sujudnya itu juga enak. Ini sebelumnya kan acara tahlil ini. Ya Allah, ya ini Bumi Sholawat itu subhanallah. Ya kesali. Jadi apa mungkin karena doa ini, Allahumma inni as'aluka hubbak wa salih. Saya minta cintamu ya Allah, dan minta cintanya orang yang mencintaimu. Berarti sesama orang yang cinta Rasul kumpul. Almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu akan kumpul bersama dengan orang yang dicintai dan orang yang mencintai Rasulullah. Jadi majelis yang sangat mulia itu. Syaratnya apa? Harus dengan rendah hati. Ya, harus dengan rendah hati. Dalam kerendahan hati inilah almar'u ma'aman ahabba. Seseorang itu nanti bersama dengan orang yang dicintai. Ya Allah. Akhirnya, tolong perhatikan, nyambung kepada surat Al-Insyirah. Bismillahirrahmanirrahim. Alam nasrah laka sadrak. Ayat ini pertama ditujukan kepada Rasulullah. Allah berfirman kepada Rasul, bukankah aku melapangkan dadamu? Ini kayaknya untuk Rasul. Semoga malam hari ini untuk kita. Semoga dada kita dilapangkan demi dilapangkan. Yang sesek tak mesti mikir Allah. Bu Ghafur sama
Bu Soleh nyesek enggak? Salah. Semoga yang sesek-sesek itu dilapangkan. Dulu kita dikasih ijazah sama Pak Yai agar mudah memahami ilmu, disuruh untuk membaca surat Al-Insyirah. Ketika dewasa, ketika banyak masalah, kita disuruh untuk membaca itu. Betul enggak? Alam nasrah laka sadrak. Silakan baca, silakan amalkan. Itu yang sesek-sesek itu nanti akan dilapangkan oleh Allah. Siapapun tidak bisa melapangkan kecuali Allah. Alam nasrah laka sadrak. Apa yang menjadikan sesek masalah? Wa wada'na anka wizrak. Dan kami hilangkan, kami ringankan apa yang menjadi bebanmu. Ada enggak di antara kita yang tidak ada beban? Pasti. Ya, beban anak, istri, suami, ekonomi, kerjaan, tugas. Itu kalau dijadikan beban. Saya itu Bu Edi ketika berangkat itu jalan itu macet. Pas macet, Masya Allah. Biasa perempuan itu, bah kok nggak liwat kono gitu loh. Wong sudah liwat sini kok mikir liwat sono, ya tersiksa. Saya bilang ayo dinikmati ini. Disalah-salahkan. Biasa itu. Lapo saya gak liwat kono, lapo. Saya kira jalan ini harus dinikmati itu. Dan harus diparkir di jalan raya, melaku. Ya, kita nikmati itu. Enggak apa-apa, sekali-kali jalan malam, bukan jalan pagi. Olahraga, ya Allah, kita nikmati. Ternyata sesuatu itu nyesek dan tidak, tergantung mindset, ya. Ya, betul. Kalau makan singkong, dia berpikir makan roti, nyesek. Kalau jenengan itu makan mujair, kemudian berpikir gurami, kelelekan sampean. Bahagia itu gampang, syukuri apa adanya. Kalau waktunya melaku ya jangan berpikir naik mobil, tersiksa. Betul enggak? Coba jenengan naik motor tapi berpikir seperti naik mobil yang tidak kehujanan. Tersiksa enggak? Tersiksa. Kalau naik motor nafsunya harus nafsu motor. Kalau naik mobil nafsunya naik mobil. Kalau kepingin bahagia. Hujan itu kalau rela, ikhlas, ridho, enggak akan tersiksa itu. Malah enak, seger, nggak pakai bawa AC kipas angin yang selalu mengawal. Jadi yang menjadikan beban itu aslinya bukan Allah, tapi diri kita, mindset yang salah, sikap yang salah. Betul nggak kita? Ya Allah. Alladzi anqadha dhahrak, yang memberatkan punggungmu. Wa rafa'na laka dzikrak, dan kami yang mengangkatmu, bahwa nama Rasulullah itu selalu bersanding dengan Allah pada 4 tempat. Ya. Satu ketika apa? Masih ingat? Ketika azan. 2 ketika iqamah. 3 ketika tasyahud akhir. Ya, tasyahud akhir. 4 ketika doa wudu. Ya. Jadi nama Rasulullah itu betul-betul diangkat oleh Allah. Wa rafa'na laka dzikrak. Dan kita bersolawat itu harapannya ketularan dengan menyebut nama Muhammad, Sayyidina Muhammad.
itu harapannya nama kita juga ikut terangkat. Seperti dekat penjual minyak wangi ya ikut. Silakan jenengan cerita orang jelek. Orang jelek. Ketika cerita orang jelek, maka auranya itu juga muncul. Biasanya teman jenengan begini, lapo sampean cerita iku mau pulih aku eling loro hatiku. Betul enggak? Mengapa kita dianjurkan untuk fa'amma binikmati rabbika fahadis? Kalau dapat kenikmatan, ceritakan. Ketika diceritakan, hormon kebahagiaan itu bertambah. Sebaliknya ketika kesedihan itu diceritakan, hormon kesedihan itu juga bertambah. Kapan? Takziah. Makanya kalau takziah itu jangan kepingin diceritakan. Yang cerita nangis mana gara-gara sampean teko. Ya yang datang kalau cuma 10, kalau 1000 orang berarti 1000 kesusahan. 1000 kesedihan. Ngerti maksudnya nggih? Bisa dipahami ya. Wa rafa'na laka zikrak. Sebut dan ceritakan orang-orang baik. Karena orang baik, orang soleh, rungono Pak Soleh. Karena orang soleh itu pada hakikatnya tidak pernah mati, ya. Minan nabiyina wasyuhada'i wasiddiqina wasyuhada'i wassolihin. Itu pada hakikatnya tidak pernah mati. Amalianya itu hidup, ruhnya itu masih hidup. Hidup itu. Ketika diceritakan, jariahnya itu semakin luar biasa. Buku ini ditulis oleh Imam Turmudi, menjelaskan karakter fisik A sampai Z Rasulullah. Jariahnya Imam Turmudi ini. Masya Allah. Seperti apa Rasulullah itu? Wa rafa'na laka dzikrak. Perhatikan, fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Maka sesungguhnya bersama dengan kesulitan itu ada kemudahan. Diulangi lagi, sesungguhnya bersama kesulitan itu ada kemudahan. Masih ingat? Di situ menggunakan ma'a. Ma'a itu bersama. Kesadaran orang awam itu sesungguhnya setelah kesulitan ada kemudahan. Kemarin saya praktekkan di Bumi Sholawat. Ketika saya masih bersama dengan kesulitan, pagar itu tidak dibuka, saya itu ridho. Saya bilang kepada Umi, ayo duduk, tenangkan jiwa kita, tunggu petunjuk Allah datang. Tunggu, ini masih ma'a ini, tunggu. Jangan berontak, jangan protes. Ketika protes itu tersiksa enggak ya? Ini kok gini, kenapa sih enggak lewat sana? Enggak nang kono macet mana? Jenengan pernah enggak di jalan tol atau kemudian di jalan itu? Kan jalur kiri, jalur kanan. Itu kayaknya jalur kanan itu enggak macet, seret. Loh, tiba-tiba macet. Loh, ternyata sing lancar jalur kiri, dia belok ke jalur kiri. Ternyata macet. Di situ hukum sawang sinawang, betul enggak itu? Iya. Bu Soleh pernah beli baju yang warna hijau. Itu kalau hijau dicekel, ngelirik biru. Loh, kok ki apian sing biru rek? Didele sing hijau, ganti biru sing dicekel. Delok ungu, loh, kok apik ya ungu itu? Jadi sesuatu itu luar biasa kalau belum menjadi milik kita. Napa dengar-dengar sampean? Cocok Mas. Sesuatu itu luar biasa kalau belum menjadi milik kita. Iya. Kalau sudah menjadi milik kita, luar biasa. Jenengan tahu mobil ini jelek dan tidak ketika menjadi milik kita. Iya. Oh, mulai, gue tukar istri. Fa inna ma'al usri yusra, inna ma'al usri yusra. Fa idza faraghta fansab. Ketika masalahmu itu selesai, wa ila rabbika farghab, maka kepada Tuhanmu engkau berharap. Ini ternyata nyambung kepada surat Al-Fatih yang kita baca
ketika sholat isya tadi. Inna fatahna laka fatham mubina, sesungguhnya kami Allah telah memberikan kemenangan kepadamu dengan kemenangan yang nyata. Semoga untuk kita juga kemenangan dalam sholat, kemenangan dalam apa? Taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Semoga nanti Ramadan kita tercatat orang yang menang mengalahkan hawa nafsu, menang mengalahkan tempahan-tempahan di bulan Ramadan. Ya Allah, inna fatahna laka fatham mubina. Juga bisa diartikan semoga dada kita itu dibuka oleh Allah dengan bukaan yang nyata. Nanti nyambung kepada lisaim farhatani, bagi orang puasa itu ada dua kebahagiaan, farhatun indal iftar, bahagia ketika dibuka mulutnya, buka makanan. Yang kedua, wa farhatun inda ru'yati jamalihi, dan bahagia ketika mampu melihat Allah. Jadi tolong puasa kita usahakan puasa yang sesungguhnya. Kalau puasa sesungguhnya, bahagia ketika berbuka makanan dan minum, dan bahagia ketika sholat asar, sholat maghrib, isya, taraweh, dadanya dibuka, connect kepada Allah, sehingga sholat tarawehnya itu seakan-akan melihat kepada Allah. Itu yang dimaksud inna fatahna laka fatham mubina. Jadi sebagai tanda puasa kita diterima Allah, itu barometernya adalah sholat. Kenapa? Bulan Ramadan itu disunahkan sholat taraweh, berarti taraweh itu artinya istirahat bersama Allah lewat sholat. Ya Bilal arihna bisolah. Tapi banyak yang salah paham, sholat taraweh justru bukan istirahat, tapi kejar apa itu nanti? Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Kata Allah, Allah mengampunimu dosa yang lalu dan dosa yang akan datang. Enak enggak Rasulullah? Enak? Kita minta, saya kepingin seperti itu ya Allah ya Rasul. Maaf, biasanya menjelang Ramadan ada budaya megengan. Kirim doa, ya ini. Justru mendekati Ramadan ini, hawanya almarhum dan almarhumah itu luar biasa. Percaya tidak percaya monggo, wong susah kok. Fama yukadzibuka ba'du biddin. Atau lagi ara'aital ladzi yukadzibu biddin, atau fabi ayyi ala'i rabbikuma tukadziban. Kalau kita bicara dengan alam semesta ketika hadirnya Ramadan itu senang, almarhum dan almarhumah ketika datangnya Ramadan itu juga senang karena siksa kubur dibebaskan. Senang. Apalagi ditransfer jariyah, ditransfer doa. Liyaghfira lakallahu ma taqaddama min dzambika wa ma ta'akhkhara. Betul enggak itu? Ditambah wa yutimma nikmatahu alaika, nikmatnya disempurnakan. Ditambah wa yahdiyaka siratan mustaqima, hidayah jalan lurus. Siapa yang biasanya tibaan? Ini dibaca enggak surat Al-Fatih? Enggak Ustaz, sampean tibaan keturun. Gak ngerti. Dibaca itu dalam rangka untuk mendapatkan isi daripada surat yang dibaca. Baru tahu Pak Ghafur, oh, makanya ngaji. Kuyon sip-sipnya ya Pak Ghafur ya. Sesuai dengan nama Al-Fatih. Al-Fatih itu bisa diartikan kemenangan. Terkadang juga
ya Fattah, ya Rozak. Semoga dibuka pintu rizkinya. Amin ya Rabbal alamin. Baru, nah ini masuk Mas Rudi. Huwallazi anzalas sakinata fi qulubil mu'minina liyazdadu imanan ma'a imanihim. Dia Allah menurunkan sakinah. Pernikahan itu kan apa? Sakinah, mawaddah, warahmah. Itu dari Allah. Sakinah, mawaddah, warahmah itu dari Allah. Diberikan tidak kepada sembarang orang. Fi qulubil mu'minin, diberikan kepada orang hatinya yang beriman. Ketika hatinya ada iman, nanti turun sakinah mawaddah yang baru, yang update terus. Kalau Mas Rudi malam Jumatan mek ngono-ngono tok, sedangkan di sana rumput tetangga, maksudnya itu lebih kuning, ya jelas tergiur dong. Sesuatu luar biasa itu kalau belum menjadi milik kita. Kalau sudah jadi milik kita, sebuah kendaraan itu tahu celah-celah kejelekannya enggak? Mogokan ya. Apa ternyata murang-muringan, sarapan turun siap no murang-muring, baju. Saya tanya, siapa sih orang yang paling tahu jelek kita? Istri kita atau suami kita? Dengar-dengar sampai. Siapa? Istri dan suami kita. Betul enggak? Orang lain kan enggak tahu ngorok tidur kita. Istri kita tahu. Walaupun begitu enggak boleh dibicarakan. Ada ayat di dalam Al-Quran, ya apa itu? Hunna libasul lakum wa antum libasul lahunna. Para istri itu baju bagi suami dan suami juga baju bagi istri. Di situ dikiaskan baju karena baju itu untuk menutupi panas dingin, menutupi aurat. Paham dari sini? Ya, itulah. Karena orang yang paling tahu kekurangan kita adalah suami dan istri kita. Ya. Nah, jadi ingat saya dengan keterangan Gus Fahmi, besannya Gus Kausar, mengambil keterangan dari Al-Hikam. Teman yang sejati adalah teman yang tahu kejelekanmu masih mau berteman, bukan teman yang tahu kebaikanmu. Kalau tahu kebaikanmu, dia mau berteman, itu siapapun mau berteman. Kapan? Ketika kaya. Loh, sampean gak ngerti ta sesoge iku dulurku iku. Akeh sing aku dulur, Pak. Karena lagi kaya. Tapi coba nanti ketika miskin. Atau seorang pejabat. Dia kalau punya jabatan banyak yang ngaku saudara. Iya, betul enggak? Saya pikir-pikir, iya ya. Teman sejati adalah teman yang ketika tahu kejelekanmu, tapi dia masih mau berteman. Ketika bangkrut dan miskin, tapi masih mau berteman. Itu. Betul nggak kira-kira itu? Ternyata siapa? Rasul. Walaupun tahu umatnya itu jelek seperti apa itu, dimintakan maaf. Bukan ditinggal. Masih kurang? Hah? Ya Allah ya Karim. Betul ya, wa ma arsalnaka illa rahmatan lil alamin. Jadi Rasulullah itu diutus kecuali untuk merahmati alam semesta. Makanya batu aja mengucapkan salam. Ikan bersolawat dan semua alam semesta itu bersolawat. Nah kalau kita ini medit solawat, sungguh. Dan hari-hari ini hawa sholawat luar biasa. Kayaknya pintu masuk Ramadan di situ deh. Ya, kayaknya seperti itu. Hawanya cinta Ramadan itu luar biasa.
Jangan saya ajak mikir secara simpel. Orang yang tahu rahasia Ramadan, orang yang tahu rahasia Lailatul Qadar, siapa pertama kali? Ya Rasul. Kalau tidak lewat wasilah itu, lewat jangan-jangan Ramadannya setan juga ada. Ada nggak Ramadannya setan? Ada. Terawih setan ada? Ada. Imam setan, makmum setan. Takmiri setan. Masya Allah. Jadi jamaah kesetanan. Jadi laqad kana lakum fi Rasulillahi uswatun hasanah. Seperti apa sih figur Rasulullah dalam memuliakan Ramadan itu? Ya. Ada budaya Jawa ketika mau masuk Ramadan biasanya rumahnya dibersihkan. Ya, dibersihkan. Kemudian masjid kerja bakti. Kenapa? Karena tamu agung tidak akan bersinggah kepada rumah yang kotor. Betul? Sekarang kita perdalam. Bersih-bersih hati. Paham maksudnya? Sebelum Ramadan itu rumah hati ini kita bersihkan supaya cahaya Lailatul Qadar berupa Al-Quran itu mau bersinggah. Malaikat mau bersinggah, Allah itu mau bersinggah. Dari kata singgah, akhirnya kok tak singgah iki sambutane api. Konsumsi ini kok mencukupi. Ya aku singgah sana wis. Ngerti Mas Rudi? Saya bersinggah ke rumahnya Mas Rudi. Ternyata sambutannya bagus, kamarnya bagus, godok gorengnya bagus, teh, es kopi nih terus. Wis Mas Rudi, aku nginep aja wis. Padahal awalnya itu bersinggah. Lah nggak paham. Hati itu kalau disinggahi Allah, Pak Soleh, kok memberikan space yang luar biasa, servis yang luar biasa. Betah nggak kira-kira? Nah kira-kira hati kita itu dibetahi malaikat atau setan? Hah? Hati kita itu biasanya memberikan ruang setan apa ruang malaikat? Mas Mega, setan kan? Setan dikasih ruangan. Bahkan terima tamu wake, monggo. Ya Allah, siapa itu hati laksana rumahnya setan? Otomatis hati yang kotor. Kalau ingin disinggahi malaikat harus qad aflaha man zakah, dibersihkan itu. Kalau dibersihkan nanti anzalas sakinah, diturunkan sakinah. Dan nanti walillahi junudus samawati wal ard, kepunyaan Allah tentara langit dan bumi. Wa kanallahu aliman hakima, Allah itu maha tahu dan maha bijaksana. Masuk liyudkhilal mu'minina wal mu'minati jannatin tajri min tahtihal anharu khalidina fiha wa yukaffiru anhum sayiatihim wa kana dzalika indallahi fawzan azima. Ini doa untuk kita dan almarhum dan almarhumah. Apa maksudnya? Allah itu memasukkan mukminin mukminat kemana? Jannatin tajri, surga yang di bawahnya mengalir sungai-sungai, khalidina fiha, mereka kekal di dalamnya. Almarhum dan almarhumah wa yukaffiru anhum sayiatihim, dihapuskan kesalahannya. Wa kana dzalika indallahi fauzan azima, dan di sisi Allah Pak Fauzi nggak datang, dirasanya malaikat ini ditelei fauzan azima. Loh iya loh, saya nggak ngarang loh ya. Fauzi itu artinya apa? Orang yang beruntung. Yang beruntung. Semoga Ramadan kita itu termasuk taqabbalallahu minna wa minkum minal aizin wal faizin. Fauzi dengan faizin itu akar katanya sama. Isim fa'il ya, faizin minal aizin wal faizin. Orang yang beruntung, orang yang menang, melewati tempahan Ramadan berapa babak? 3 babak. Orang lomba itu berapa babak?
Babak apa pertama itu? Penyisihan. Terus apa? Semifinal. Kemudian final dan grand final. Itu babak-babak yang harus dilewati. Pak Soleh, ada peserta lomba itu langsung masuk final. Jadi panitia, loh ini peserta tekondi. Ada hamba Allah itu tidak mulai Ramadan pertama kedua, langsung malam ganjil. Jadi malaikat, loh ini arek tekondi ini. Paham maksudnya itu? Banyak yang mencari Lailatul Qadar hanya malam ganjil toh, tidak melewati babak pertama. Oh ya, namanya peserta lomba itu harus mengikuti banyak pemisian. Yang namanya rapot Ramadan itu mulai pertama, kedua, ketiga. Jangan sampai mencari Lailatul Qadar itu seperti menghadam ayam. Dideleki malam ganjil tok. Malam ganjil tok itu dideleki 17 tok. Karena dia kakean pilih, akhirnya nggak dapat apa-apa. Kalau kita hidupkan 10 malam ketiga, tidak dengan membedakan malam ganjil dalam malam genap, insya Allah semuanya itu dapat. Kalau saya bahasakan cinta lebih ngeri, sepurone ya saiki aku malam genap gak cinta kepadamu. Mau digitukan perempuan? Hah? Gak mau kan? Orang yang jatuh cinta itu gak ada bedanya loh malam ganjil sama malam genap. Malam ganjil cinta, malam genap juga cinta. Malam genap itu cinta, malam ganjil lebih cinta. Malam ganjil lebih cinta, ketemu genap tambah cinta. Liyazdadu imanan. Kenapa Rasulullah itu mewajibkan dirinya sholat tahajud? Karena kepingin mendapatkan cinta Allah. Orang yang jatuh cinta sesuatu yang sunnah itu jadi wajib. Jemput kekasih itu kan sunnah. Tapi kalau sudah menjadi kekasihnya menjadi kewajiban. Ini kalau dijemput orang lain cemburu enggak? Ya, cemburu. Tidak disuruh menawarkan diri. Gimana kalau saya jemput? Andai kata enggak mau, Mas Rudi, gimana kalau saya jemput? Yang jemput tanya, pakai apa sampean? Sepeda. Oh, malaikat Jibril nyebut Rasulullah Isra Mi'raj pakai apa itu? Buruk, Mas Rudi, buruk. Kalau saya pakai ruh al-fat. Ya Allah, subhanallah, luar biasa. Surat Al-Fatah ini Mas Wandi luar biasa. Surat Al-Insyirah itu luar biasa. Semakin dekat Allah dan dekat Rasulullah kalau sudah ada cinta, semua surat dan ayat itu luar biasa. Yang selama ini barangkali kita anggap biasa. Kalau sudah menjadi kekasihnya, semuanya luar biasa. Nah, ini masuk ini. Saya bukakan ya, saking luar biasanya, Masya Allah. Saking luar biasanya. Ini loh. Coba ini. Bekas wudunya Rasulullah itu diperebutkan sahabat. Diminum, diusapkan di mukanya. Saking apanya coba. Dan ketika saya bacakan di sini ya. Hadis Bukhari nomor 2731. Jika dia berwudu, maka mereka hampir saja saling berkelahi demi merebutkan sisa wudunya. Jika ia berbicara, ia itu maksudnya Rasul, maka mereka merendahkan suara mereka dan mereka tidak mampu mempertajam, melamakan pandangan mereka kepadanya karena keagungannya.
keringatnya diperebutkan, ludahnya diperebutkan. Kenapa? Karena kekasih dengan kekasih penuh barokah. Masya Allah. Jenengan tahu ludah enggak? Tahu. Bau enggak? Bau. Maaf, kalau bercinta ojo ngenes misalnya. Masya Allah. Ketiak ini baunya apa sih? Tapi kalau sesama kekasih itu langsung berubah, enak semua. Logis nggak kira-kira itu? Logis itu. Makanya ketika ada cinta Al-Quran, semua ayat surat luar biasa. Logis. Ketika kekasih dengan kekasih, bajunya luar biasa, sepatunya luar biasa. Makanya kalau hasil peninggalan Rasulullah bagi kita kok masih biasa-biasa saja, berarti hati ini belum ada benih-benih cinta. Ya. Semua surat ayat itu luar biasa karena ini ayat cintanya Allah kepada Rasulullah dan semoga ayat cintanya kepada kita yang sudah dicintai. Kalau belum dicintai, apa surat Al-Ikhlas? Hati-hati, surat yang biasa dibaca itu justru ironisnya menjadi biasa. Dikiranya biasa. Tapi kalau sudah inna fatahna laka fatham mubina, maka akan sinar demi sinar Al-Quran itu menjadi luar biasa. Itu yang disebut Lailatul Qadar. Tersingkapnya ayat demi ayat, huruf demi huruf itu namanya Lailatul Qadar. Ada cinta? Ya. Ada cahaya? Ya. Ada kekasih dengan kekasih? Iya itu. Ya Allah, minta kepada Allah, Allahumma inna nas'aluka hubbak wa hubba man yuhibbuk. Saya tadi mikir, Mas Pri, Mas Wandi, kita ini disuruh mencintai Rasul. Berat. Enggak pernah ketemu, enggak pernah melihat. Wong mencintai istri sing ketok lemu ngono lho. Kuwedhe lemu istri suamine. Ki abot, mulai saking kelemone. Hati ini, nah Mas Rudi, hati ini kalau belum klik cinta, bisa dipaksa? Enggak bisa. Ditawari calon 10, itu kalau enggak klik, gimana bisa klik Ustadz, nilainya 5 kabeh. Bukan masalah limoi, tapi kalau sudah dibuat jatuh cinta Allah, hati tidak bisa berkutik dan otak itu tidak bisa berpikir. Kalau cinta sudah melekat, tai kambing, itu nyata itu. Kalau cinta sudah melekat, ketiak rasa coklat. Kalau cinta sudah melekat, ludah, kaitkan sendiri. Hebatnya kekuatan cinta itu gitu. Dan di tangan Allah kekuatan cinta itu. Kita minta dicintakan Quran, dicintakan hadis. Kalau tidak minta, nggak bisa. Apalagi dicintakan Rasul yang abstrak misalnya gitu. Ngelihat aja nggak pernah, betul nggak? Tapi kalau sudah hati ini dicintakan, ingat loh, cinta itu di tangan Allah. Kalau dibuat cinta, otak nggak mampu untuk menolak, pikiran tidak mampu untuk menolak, pikiran tidak mampu menolak. Hati kita ini sudah lama dicintakan kepada setan. Akhirnya tidak bisa berkutik, buka HP melek, ngaji, itu cinta, nggak bisa berkutik itu. Ya Allah cintakan. Akhirnya ada hadis al-jannatu mustaqatun bi arba'ati nafarin. Masuk Pak Saleh. Surga itu merindukan 4 orang ini. 1, talil Quran.
orang yang membaca Al-Quran. Wa hafidhul lisan, orang yang menjaga lisan. Wa mut'imil ji'an, orang yang memberi makan orang yang kelaparan. Wa shaimi Ramadan, orang yang puasa bulan Ramadan. Coba sekarang kita sederhanakan. Ketika Ramadan pasti ada tadarus. Ya, jangan hanya mau tadarus tok. Orang yang jatuh cinta pasti menambah dari standar. Umumnya tadarus kan pada Isya. Pada Isya sekian jam wis kepengen. Tambah paginya ya, tambah siangnya, betul. Orang itu kalau jatuh cinta itu sudah mewajibkan, tidak ada hari untuk dia. Tidak ada hari untuk kamu. Ya lewat Quran itu, ngerti? Talil Quran. Kemudian wamut imil hafidil lisan. Ketika orang berpuasa itu kan bau mulut tidak sedap, supaya mengurangi pembicaraan yang tidak ada manfaatnya. Bahkan di dalam hadis justru ketika bicara tidak ada manfaat itu mengurangi kualitas pahala daripada puasa. Ini kayaknya ibu-ibu dirugikan deh. Ketiga, mut'imil ji'an, memberi makan orang lapar. Takjil, iya. Jaminan tadarus, iya. Jumat berkah, Senin berkah dan lain sebagainya. Karena ketika kita memberikan takjil itu pahalanya sama seperti orang yang berpuasa tanpa mengurangi pahala yang puasa. Sehari Allah dan Gusti Allah, Allah dan Rasulullah, kurang apa motivasinya itu? Ya, Masya Allah, membaca Al-Quran, menjaga lisan, kemudian memberi makan orang yang lapar. Saya akhirnya Pak Ghaufur merenung, kenapa kok di situ ada dirindukan surga ya? Oh, pertama, membaca Al-Quran, ternyata Al-Quran itu nyanyian surgawi. Jenengan bisa mengakui bahwa Quran itu nyanyian surgawi ketika hati bersih dan khusyuk. Tidak ada bacaan dan orang kafir, jin pun juga mengakui. Ini bukan perkataan manusia, ini bukan perkataan makhluk, tapi kalamullah. Itu yang pertama. Sadari bahwa di balik Quran itu ada Allah dan ada surga. Kok sampai Rasulullah bersabda, orang yang dirindukan surga adalah orang yang membaca Al-Quran. Ingat, Quran itu bukan bacaan biasa, bukan tulisan biasa, tapi kalamullah atau nyanyian surgawi. Yang kedua, kenapa orang yang diam menjaga lisan itu dirindukan surga? Masih ingat? Orang yang banyak ngomong ikut ditunggu menengi. Orang yang meneng ditunggu ngomongi. Dan orang yang pendiam biasanya kayak Siti Maryam itu loh, ketika difitnah berbuat zina, akhirnya beliaunya kan puasa diam berhari-hari, betul enggak? Di balik diam itu penuh muhasabah, betul? Introspeksi diri. Orang yang penuh introspeksi diri biasanya ngomong diri dijawab sendiri. Gini ya, gitu loh. Semakin kenal dengan Tuhannya, itu bagaikan surga itu. Orang diam itu. Orang diam itu pasti berpikir akhirat. Apa? Hati-hati. Kenapa? Summalatus alunna yauma idzin anin naim. Setiap kenikmatan itu dipertanyakan. Perkataan kita A sampai Z itu nanti dipertanyakan enggak? Iya. Akhirnya dia memilih diam daripada terpleset daripada dosa. Silakan jenengan diajak omong yang banyak ngomong. Biasanya jenengan nunggu apa? Wong iki kok gak meneng-meneng ya. Kemudian yang ketiga, memberi makan orang lapar.
Sekarang jenengan saya tanya, bahagia mana menerima pemberian dengan memberi? Temen, bener? Orang menerima pemberian itu bahagia. Tapi di balik itu memberi itu lebih bahagia lagi. Makanya pepatah mengatakan yadul ulya khairun min yadis sufla. Tangan di atas itu lebih baik daripada tangan di bawah. Mintalah selalu tangan di atas. Ketika diberi itu bahagia, mintalah memberi. Hal jazaul ihsan illal ihsan. Dan nyambung kepada hadis bahwa di antara pintu surga itu ada babus sodaqoh, pintu sedekah. Dan di antara sedekah adalah memberi makan. Coba lihat saya, bahagia mana memberi makan sama memberi uang? Lama mana bahagianya? Memberi makan. Iya, betul enggak? Daripada memberi uang. Terutama kalau kelaparan. Ya. Orang yang kelaparan dikasih makan sama dikasih uang, bahagia mana? Iya, kasih makan itu. Karena langsung itu. Dan rasakan ketika kita haus buka puasa, bahagianya seperti apa sih? Luar biasa enggak? Terus terima kasihnya seperti apa kepada yang memberi? Ya Allah, yang tak tunggu-tunggu. Coba haus di atas haus, ternyata jenengan kasih uang, dia harus berjalan dulu cari minum. Tapi kalau dikasih minum langsung, Masya Allah, subhanallah, itu laksana surga, membahagiakan itu. Ya Allah. Kemudian kenapa di situ bahwa puasa Ramadan, orang yang puasa Ramadan dirindukan surga? Di antara pintu surga itu ada namanya royan, yang hanya boleh dimasuki oleh orang yang berpuasa. Semakin jelas, semakin jelas. Nah, lihat Pak Wafur, orang rindu di atas rindu dan orang cinta di atas cinta itu menembus batas. Misalnya, saya jenengan rindu dan dirindukan Ramadan. Walaupun fisiknya Ramadan itu belum datang, tapi getarannya itu luar biasa. Jenengan menunggu kekasih yang jatuh cinta, yang rindu dan puasa. Fisiknya itu belum datang, tapi hawanya itu sudah loncat itu. Itulah kekuatan rindu dan cinta. Semoga kita rindu dirindukan Allah, Rasulullah dan Ramadan. Dan dirindukan oleh Quran. Wong iki sih biasanya maca Quran kok durung maca aku ya. Logis enggak kira-kira? Logis ya? Kata Rasul, ini biasanya sholawat kepadaku. Kok enggak sholawat nang dia? Logis ya, bisa diterima? Ada hubungan batin? Ditunggu-tunggu? Iya. Jiwa yang menunggu itu ada getarannya. Ada getarannya. Nah, ini saya diingatkan sama Allah. Saya sebelum menjelaskan ini harus tak bawa setiap sholat buku ini. Saya bawa ini, saya minta Pak Soleh tak bawa. Ketika sholat tak taruh di samping ini. Ya Allah, izinkan untuk menyampaikan buku ini ya Allah. Itu berhari-hari saya tirakati untuk menyampaikan buku ini. Supaya ketika menyampaikan itu pada hati yang pas. Sekarang pas enggak? Ojo pas-pas no itu. Pas enggak? Pas. Rindu dan cinta itu ketemunya pas enggak? Pertanyaan saya, jane sing ngepasno sapa? Gusti Allah. Kalau jenengan tidak melibatkan Gusti Allah, Pak Ghafur, jangan-jangan nanti tersampaikan jamaah podo turu kabeh, Masya Allah. Iku jenenge lawan pimpong tapi enggak seimbang itu. Kenapa? Karena saatnya enggak pas. Ngerti maksudnya?
Saya belajar ketika dalam perjalanan, itu kan ada doa safar itu biasanya. Anta sohibu fi safar. Semoga perjalanan ini enggak sia-sia ya Allah. Semoga ada amal takwa, amal yang engkau ridhoi ya Allah. Dan itu ada di kitab Al-Hikam. Orang cerdas hari ini berpikir, apa yang bisa saya kerjakan kebaikan pada hari ini. Sebaliknya orang yang sudah makrifat itu berpikir gini Bu Edi, hari ini takdir apa ya kepadaku? Tinggian mana kira-kira? Ya Allah ya Karim, saya ketika ke bumi sholawat, kon tempahan macet, ayo kon ngersulo enggak kon? Mana mindsetmu, mana ilmumu, gunakan itu. Ternyata Allah itu nggak bisa didikte, nggak bisa didikte. Makanya ketika sabar, Mas Bi, sabar ikhlas hidup pada ketentuan Allah, nanti ada happy ending di balik itu, betul nggak? Sudah hampir putus asa, pintu gerbang itu ditutup, mau pulang dibuka, lu inna fatahna. Tapi kalau misalnya sejak tadi masih dibuka, itu gak ada campur tangan Allah, betul. Kadang campur tangan Allah itu tampak ketika kita nol dan pasrah, betul. Sudah nol Mas Rudi? Nol apa? Allah tampak bertajalli dalam bentuk pertolongan yang surprise itu ketika pasrah. Dan itu rasa syukurnya ada. Iku Allah itu, gitu. Allah itu senang digitukan. Iki Allah. Di baliknya ada Allah ini. Di baliknya ada Allah ini ya Allah. Ada Allah ini. Makanya kadang kita itu Pak Ghafur harus banyak istighfar. Apa? Kita sering suuzon kepada Allah. Enggak tahu saking cerdas apa saking bodoh dia enggak ngerti. Pak Ghafur. Ya. Pak Soleh. Kita ini harus istighfar. Harus istighfar. Berapa banyak Ramadan yang mau datang dia senep, konek ngelempet mana gitu. Ya Allah, akhirnya harus kita istighfari mindset pikiran-pikiran yang salah, yang menurut kita itu benar. Benar, tahu salahnya itu ketika ketemu takdir, ya Allah astagfirullah, Allah itu tidak bisa didikte ya. Kita tutup surat Qaf ayat 31, Pak Soleh ketika kami tahsin membaca Al-Quran, ketemu surat ayat ini, wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghaira ba'id. Kayaknya Mas Bri, Mas Wandi, artinya sederhana tapi maknanya sangat dalam. Surga itu didekatkan bagi muttaqin dan tidak jauh. Surga saja didekatkan, apalagi Ka'bah, apalagi Raudhah, apalagi Masjid Nabawi. Dengan apa? CR, cinta dan rindu. Cinta dan rindu itu semuanya enggak ada jarak. Andai kata berjarak, jarak itu bisa dilipat. Logis? Cinta dan rindu itu mampu melipat ruang dan waktu. Sepurone ya, aku gak jatuh cinta karena sampean di kamar sana. Loh, berarti cinta itu mampu menembus tembok. Ya, maaf ya saya gak cinta dan rindu karena sampean di Jakarta. Logis kayak gitu? Tutuken wong koyo ngomongan iku. Iya. Logis ya, rindu dan cinta itu mampu melipat ruang dan waktu. Jiwa yang takwa ini loh. Jiwa yang takwa ini loh yang menjadikan surga itu dekat. Ghairu ba'id, tidak jauh. Tidak jauh. Dekat dan jauh itu mindset. Permainan otak, pikiran, perasaan, dan jiwa. Ini jauh enggak? Allahu Akbar, Allahu Akbar. Salat mana? Jauh.
Ngono lakonono terus ya. Ya Allah ya Karim. Saya dan jenengan di dekatnya istri. Ini ya. Kalau pas itu ada masalah, rasanya jauh. Tetangga satu tembok. Pas ada masalah, rasanya jauh. Saudara kandung satu rahim. Pas ada masalah warisan, rasanya jauh. Aslinya jauh, dekat itu di mana? Di masalah. Kalau hatimu itu bermasalah, jauh. Tapi kalau hati kita itu tidak bermasalah, ya dekat. Nah Allah itu dekat, fa inni qarib. Allah itu maha dekat, bahkan lebih dekat daripada urat leher kita. Kamu yang menjauh, pikiranmu yang menjauh, jiwamu yang menjauh. Ya Allah, nanti nyambung kepada respon Allah, bahwa respon Allah itu lebih cepat daripada zikir hambanya. Ya Allah, itu yang kita tunggu-tunggu. Wa uzlifatil jannatu lil muttaqin ghairu ba'id. Yang kita harapkan Ramadan Lailatul Qadar didekatkan. Biarkan bagi orang itu ba'id. Ya, ba'id itu artinya jauh, tapi bagi kita didekatkan. Mintalah didekatkan kepada yang maha dekat, mintalah didekatkan kepada Rasul, karena Rasul itu sangat dekat kepada umatnya, bahkan tidak memperhatikan dirinya, lebih perhatian kepada umatnya. Istrinya itu terlewatkan, saking apanya itu, saking luar biasanya. Nah luar biasanya ini tentunya bisa ditangkap oleh hati yang bersih, pikiran yang bersih, mindset yang bersih. Saya hari-hari ini, Mas Suhandi, Mas Budi, mentirakati wudhu saya. Kepengen wudhu yang tidak sama seperti kemarin untuk mempersiapkan, karena dengan bersih itu menembus ruang dan waktu. Semoga paham. Betul enggak? Hati yang bersih itu mampu menembus ruang dan waktu. Hati yang suci, rindu dan cinta itu mampu menembus ruang dan waktu. Semoga dipahamkan Allah, la syarqiyah wala gharbiyah. Terima kasih atas kehadiran panjenengan semua. Semoga rumah jenengan dengan pondok tidak ada jarak. Dan inilah saksi cinta kita, saksi rindu kita dengan Allah dan Rasul, mengkaji Al-Quran dan hadis. Sadaqallahul adzim. Wassalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.